4 benar. Oke, silakan disiapkan ketua kelasnya, disiapkan. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum jam 12 masih dianggap sebagai pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Iya, tetap semangat ya, walaupun kita hanya belajar di rumah saja. Memang kondisi belum mengizinkan kita untuk belajar tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan proses ini tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar. Oke, hari ini tanggal 18 Agustus, kelas 10 MIA 2. Apakah sudah hadir semua di sini? Dibantu ketua kelas, cek temannya sudah hadir semua belum? Berarti ada berapa lagi yang belum hadir? 2 orang lagi. Tadi di jam sebelumnya ada? Di jam sebelumnya ada, tapi sekarang belum gabung. Oke, bantu tolong dikonfirmasi apakah yang bersangkutan uh, berhalangan atau memang masih istirahat sejenak. Ya, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang perhitungan biaya produksi. Dalam hal ini adalah biaya produksi untuk proses usaha kerajinan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar proses produksi ya, bagaimana sebuah produk itu dibuat dari tahap awal, dari bahan baku, kemudian diproses dengan teknik-teknik tertentu, kemudian dibuat dengan alat-alat tertentu tergantung objek kerajinan yang akan kalian buat. Kemudian tahapan berikutnya setelah kalian membuat produk adalah kalian harus menghitung ya, menghitung berapa kira-kira biaya ya, berapa kira-kira biaya yang harus dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Bapak tampilkan sebentar, ini ada ya. Bapak belum sempat membuat video materinya, jadi Bapak langsung dari materi dalam bentuk Microsoft Word saja. Ya, nanti mudah-mudahan Bapak bisa buat video seperti biasa. Ya, jadi perhitungan biaya produksi ini nanti yang akan kalian pelajari adalah tentang biaya ya. Biaya di situ ada biaya secara pengertian ya, apa itu biaya. Kemudian berikutnya adalah pengertian biaya produksi itu apa. Ya, itu berkaitan dengan teori-teori yang harus kalian ketahui tentang biaya. Berikutnya adalah ada HPP. HPP itu apa? Nanti kita pelajari pengertian HPP dan apa namanya? Bagaimana menentukan HPP ya, harga pokok penjualan. Berikutnya tentang harga jual ya, harga jual pengertiannya apa, kemudian bagaimana menentukan harga jual. Yang terakhir adalah tentang laba rugi ya, pengertian laba rugi itu apa, kemudian menentukan apakah perusahaan itu laba atau rugi itu seperti apa ya. Tetap ya, aturan materinya ada di buku paket kalian. Ini mungkin dalam versi yang lain Bapak belum coba buat ringkasannya,
Nanti kalau sudah buat ringkasannya nanti kita saksikan bersama-sama, harusnya itu sama karena itu menyangkut biaya. Ya, yang pertama adalah tentang biaya. Di bagian bawah sini sudah ada apa itu biaya. Ya, Bapak minta ke Raffi. Raffi tolong dibacakan pengertian biaya, Raffi. Halo, Raffi. Raffi tolong dibacakan pengertian biaya on cam, kemudian tolong dibacakan pengertian biaya. Yang lain tolong on cam. Ini sedang dalam proses perekaman sehingga nanti hasilnya diharapkan bagus, bisa menjadi dokumentasi belajar kita bersama. Kelihatan nggak? Iya, iya. Jadi ada biaya eksplisit dan ada biaya implisit. Oke, terima kasih, Raffi. Dari apa yang sudah dibaca Raffi tadi, kira-kira bagian mana yang tidak kalian mengerti? Ya, di situ sudah dijelaskan ya, biaya itu pengorbanan ya. Pengorbanan yang dilakukan untuk suatu proses. Pada saat kalian membuat sebuah produk, ya, jadi kalian harus ada hal-hal yang dikorbankan, hal-hal yang harus kalian keluarkan. Nah, pengorbanan ini dikaitkan dengan yang namanya apa? Dinyatakan dengan satuan uang. Ya, pengorbanan di sini dikaitkan dengan uang. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan? Ya kan? Begitu kan? Itu kan biaya. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah produk? Kemudian di situ dikatakan lagi ada eh, apa namanya? Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Maksudnya apa itu? Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dari kata-kata itu kalian bisa pahami apa? Di materi sebelumnya kita sudah membuat semacam perencanaan, ya kan? Membuat semacam perencanaan. Di perencanaan itu kan perencanaan produksi ya. Di perencanaan produksi itu kan yang pertama harus kita keluarkan adalah biaya bahan baku, ya kan? Biaya bahan baku, kemudian biaya sumber daya manusia, pengrajinnya atau karyawannya, ya kemudian biaya proses produksi, bagaimana membuatnya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, ya digunakan terlebih dahulu. Tapi ada biaya-biaya yang dikeluarkan di akhir, ya. Ada misalkan biaya promosi, ya misalkan biaya distribusi. Itu kan adalah biaya yang akan terjadi, ya kan? Biaya yang akan terjadi, tapi memang itu harus dikeluarkan. Maksudnya seperti itu. Biaya yang terjadi dan yang akan terjadi maksudnya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi kalau yang terjadi, yang sudah terjadi berarti yang dipakai di awal, misalkan kayak bahan baku, kayak sumber daya manusianya, karyawannya, kemudian beli alat-alatnya, itu kan sudah terjadi, sudah harus ada dipakai di awal. Tapi ada juga biaya-biaya yang dipakai di akhir. Setelah produk itu jadi, biaya itu baru digunakan. Misalkan kayak biaya promosi, kemudian biaya distribusi barang, itu kan di akhir gitu ya akan terjadi. Ya, maksudnya seperti itu ya. Kemudian di situ ada eksplisit dan implisit. Bisa kalian cari di internet nanti. Kalau eksplisit itu berarti apa namanya, yang tak terlihat
itu di buku paket kalian tidak ada, mungkin hanya tambahan saja. Oke, berikutnya Hanif, tolong dibaca nih. Biaya produksi. Hanif, tolong dibaca Hanif. Biaya produksi. Suara Bapak jelas? Oke, Hanif belum merespon. Hanif Fadilah, silakan dibaca pengertian biaya produksi. Eh, posisinya nggak mute kan? Nggak dalam kondisi mati kan mic-nya? Udah. Tes, Hanif. Halo, silakan Hanif. Ya, sepertinya ada masalah teknis dengan Hanif. Ke sebelahnya Hanif ada Sasya. Sasya, tolong dibaca Sasya pengertian biaya produksi. Iya, udah. Ini saja udah. Sampai sini saja cukup. Oke, ya terima kasih Sasya. Jadi kita cukup pahami sampai sini saja ya, sampai beban perusahaan ya. Jadi biaya produksi bisa kita katakan juga itu adalah beban perusahaan ya. Eh, aliran sumber dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan atau disebut sebagai beban perusahaan. Jadi biaya produksi itu bisa dikatakan sebagai pengeluaran perusahaan, bisa juga dikatakan sebagai beban perusahaan karena sesuatu yang harus dikeluarkan ya. Nanti di akuntansi ada yang apa namanya, ada macam biaya-biaya yang sering dihitung dalam istilah-istilah akuntansi. Nanti belajarnya di akuntansi. Ya, jadi itu pengertian biaya produksi. Berikutnya ada tentang macam-macam biaya. Ini nanti dibaca saja. Nggak usah dibaca semuanya. Kalian cukup tahu saja biaya umum. Apa namanya? Ini pengelompokan biaya. Ya, pengelompokan biaya ada biaya produksi yang meliputi biaya umum, biaya pemasaran, biaya finansial. Kemudian ada eh, apa namanya? Berdasarkan fungsi pokok. Ada biaya produksi, ada biaya administrasi umum, ada biaya pemasaran, ada biaya keuangan. Ya, kemudian menurut periode akuntansi ada capital apa nih? Expenditure, kemudian revenue expenditure. Kemudian menurut aktivitasnya ada biaya variabel dan biaya tetap, kemudian biaya semi variabel. Biasanya dua biaya ini aja yang sering kita gunakan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berikutnya adalah berdasarkan objek yang dibiayai, ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Kemudian tujuan pengendalian biaya, ada biaya tak terkendali dan biaya terkendali. Kemudian apa namanya, berdasarkan pengambilan keputusan ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Itu hanya teori-teori saja, kita tidak pelajari semuanya. Cuma mungkin perlu kalian baca saja agar kalian tahu.
Oke, biaya sudah selesai. Berikutnya adalah tentang HPP atau harga pokok produksi. Tadi cowok sudah, cewek sudah, sekarang cowok lagi. Azra, tolong dibaca Azra pengertian harga pokok produksi. Oke, oke, terima kasih sampai situ saja Azra. Di sini harga pokok berarti jumlah pengeluaran atau beban yang diperkenankan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, sampai situ sebenarnya harusnya kalian sudah tahu. Kalau kita mau mencari padanan kata HPP yang lebih mudah, HPP itu bisa kita artikan sebagai apa namanya harga modal gitu ya. Bisa kita katakan HPP itu harga modal. Misalkan di bawahnya sudah Bapak tambahkan tulisan rumus HPP, misalkan kalian buat usaha kecilan ya. Misalkan buat usaha minuman jus ya, minuman jus buah. Kalian belanja buah-buahan kira-kira habisnya 100.000. Kemudian setelah 100.000 itu, setelah dibuat diproduksi menjadi jus, ternyata menghasilkan 10 gelas jus. Maka HPP-nya adalah 100.000 dibagi dengan 10 gelas. Maka harganya adalah 10.000. Itu adalah HPP. Kita katakan HPP itu kan berarti harga modal. Berapa kalian harus jual? Ya terserah kalian. Bisa 11.000, bisa 12.000, bisa 15.000 tergantung keuntungan yang ingin kalian peroleh ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya, itu adalah HPP. Bisa kita katakan HPP itu harga modal ya. Lebih mudahnya akan seperti itu. Oke, itu teori-teori yang lain Bapak kira langsung aja nanti ya, langsung ke sini ke contoh soal saja. Ya, nih. Ya, ini contoh penerapan HPP pada sebuah perhitungan. Coba kalian lihat baik-baik, kemudian kalian kerjakan yang nomor 1 dan nomor 2. Yang ditanyakan yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Yang ini. Ini matematika ekonomi umum, harusnya tidak ada masalah. Oke, coba silakan dikerjakan 5 menit Bapak rasa cukup. Prinsipnya sama yang seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Tadi dari simulasi biaya 100.000 kemudian menghasilkan 10 gelas jus gitu kan, maka HPP-nya adalah 10.000. Dari 100.000 menghasilkan 10 gelas, maka HPP-nya adalah 10.000 gitu ya. Simulasinya adalah itu. Ini dibuat dengan contoh bentuk yang lain. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari soal, silakan ditanyakan. 11.15 Bapak minta salah satu dari kalian menjawab hasil yang nomor 1 dan hasil yang nomor 2.
Kalau kalian sudah menguasai Microsoft Excel, kalian tinggal masukkan angka-angkanya ke Microsoft Excel, kemudian nanti tinggal masukkan rumus untuk menjumlahkan dan membagi, gitu ya. Maka kalian akan menemukan jawabannya. Hmm. 3 menit lagi. Iya, silakan yang mau ke toilet langsung saja nggak apa-apa. Ya, silakan. Bedanya biaya tetap dengan biaya variabel. Kalau biaya tetap fixed cost itu biasanya nilainya akan tetap ya, nilainya akan tetap dan tidak berubah karena dia tidak dihitung dengan volume. Tapi kalau biaya variabel biasanya dia adalah berubah-ubah sesuai dengan variabel angka variabel apa namanya variabel penggunaannya. Contoh biaya tetap adalah misalkan biaya sewa. Biaya sewa itu adalah biasanya nilainya akan dihitung biaya tetap karena dia biasanya akan dibayarkan di muka. Kayak kita misalkan sewa apa ruko misalkan sewa ruko sebelum kita pakai rukonya maka kita harus bayar misalkan 10 juta per tahun maka kita harus bayar 10 juta per tahun dan itu nilainya tetap dalam 1 tahun ke depan kecuali nanti yang punya ruko akan menaikkan harga di tahun berikutnya. Itu adalah biaya tetap. Kalau biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-ubah. Misalkan kayak biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu akan berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Misalkan yang diproduksi 500, bahan bakunya misalkan 5 ton. Tapi pada saat yang diproduksi berubah 10.000 misalkan, maka biaya jumlah bahan bakunya akan meningkat seperti itu. Iya. Oke, sudah 11.15. Kira-kira 10 Mia 5 ada yang bisa mewakili jawaban dari soal yang Bapak tampilkan. Siapa kira-kira yang sudah selesai? Bapak kasih ya. Oke, Bapak kasih share screen ya. Ya, bisa di share screen atau dijelaskan.
share screen aku jelaskan. Di laptop apa di kertas gambar? Di buku? Oke, silakan. Mau share screen apa enggak? Silahkan kalau mau share screen. Siapa tadi yang sudah? Ya, Hanif silakan. Di buku apa di berangkat? Di buku. Oke, berarti Bapak share screen layar lagi ya. Bapak share screen layar lagi. Tadi Bapak mempersilahkan kalian untuk share screen jawaban. Oke. Oke, sudah Bapak tampilkan soalnya. Silakan Hanif. Nomor satu jawabannya berapa Hanif? Oh, hitung biaya produksi. Oke, biaya produksi ketemu berapa Hanif? 1.900. Iya Hanif. Oke, 1.900. Asalnya dari mana itu Hanif? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, overhead tetap apa overhead variabel? Dua-duanya. Ketemu 1.900. Oke, terima kasih. Ya, versi yang lain, Bapak mau lihat versi yang lain? Ada mungkin versi yang lain atau sama dengan Hanif? Sama. Dua orang sama. Yang lain? Ya, oke. Mungkin sudah mewakili dua jawaban tersebut. Satu Hanif, satu lagi tadi siapa? Nggak, Bapak nggak ngecek namanya. Oke, kita lihat jawabannya. Sudah tampil di layar kalian? Oke, ya. Jadi bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada Microsoft Excel yang isinya angka-angka sesuai dengan sesuai dengan soal yang di sebelah kiri. Ya, di sini biaya bahan baku tetap Rp500, biaya tenaga kerja tetap Rp400, biaya overhead tetap Rp700, biaya overhead variabel kebalik mana? Overhead overhead variabel benar, ini overhead tetap. Ya, overhead tetap. Ya, ini overhead tetap di sini yang tadinya 300.000 menjadi 150. Kenapa? Hmm? Kenapa? Ya, karena di sini di soal itu tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan itu adalah akumulasi atau nilai total. Jadi harus dibagi dengan jumlah yang diproduksi ya. Jadi overhead 300.000 itu dibagi dengan jumlah produksinya 2.000 unit ya. Maka kita akan menemukan nilai 150. Kalian lihat di sini warnanya. Jumlah ini dibagi dengan jumlah ini. Kalau di Excel kan C5 dibagi C11. Ya.
maka akan ketemu hasilnya adalah 150 per unit ya. Di sini harus dijadikan per unit dulu karena ini akan menghitung biaya per unitnya terlebih dahulu. Gitu ya. Ini sama biaya pemasaran variabel 350 tetap. Kemudian biaya pemasaran tetap ini dari 450.000 menjadi 225 adalah hasil pembagian biaya ini dibagi dengan jumlah unit. Kemudian biaya administrasi dan umum dari 150 menjadi 75 adalah hasil pembagian dari sini ya. Maka kita total biaya per unitnya adalah ini ya. 2.400 ya. 2.400 itu adalah biaya per unitnya. Maka total biaya keseluruhan adalah biaya ini dikali dengan ini, ya kan? Biaya per unitnya adalah 2.400 dikali dengan total produksi adalah 2.000. Maka akan diketemukan total biaya keseluruhan adalah 4.800.000 seperti itu. HPP-nya bagaimana? HPP-nya adalah tinggal dibagi saja. Nilai total biaya keseluruhan dibagi dengan total produksi. Maka ketemu adalah ini. Ya. Mana? Ini. Ya. Ya, total biaya keseluruhan dibagi dengan total produksi yang dihasilkan. Maka akan ketemu harga pokok produksinya adalah 2.400. Berikutnya, harga jualnya adalah 4.300. Tinggal dikurangi ya, harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi, maka di sini hasilnya 1.900. Maka usaha tersebut adalah masih untung ya, masih untung 1.900. Kalau di sini hasilnya minus berarti usaha tersebut merugi. Seperti itu. Gimana kira-kira bisa diterima penjelasannya? Gampang ya? Anak IPA. Hitung-hitungan seperti ini mah gampang ya? Ya, enggak. Ini enggak dipakai karena ini awalnya adalah perhitungan menjumlahkan total dari ini sampai ini. Tapi kemudian kemarin ada yang merevisi dari salah satu kalian bahwa itu adalah apa bukan per unit ya. Maka ini nggak dipakai. Ya, ya. Itu hasil revisian dari teman-teman kalian yang sudah belajar. Nggak apa-apa, namanya belajar kita saling mengoreksi. Jika ada yang salah, silakan dikoreksi. Gimana yang lain bisa dimengerti penjelasan Bapak? Oke, sekarang Bapak posting tugasnya. Tugasnya kayaknya belum diposting. Sebentar Bapak cek dulu tugasnya. Iya, ini baru tugasnya cuma 2 soal ya, cuma 2 soal. Tugas PKWU 4 ini. Bapak kopas, masukkan ke penugasan 10 MIA 3. 10 MIA 2. Tugas kelas buat, kemudian tugas paste ke sini. Tugas 4 PKWU. Semua siswa ini
kayaknya harus di scroll. Nah, 100 di sininya tenggat waktunya hari Rabu ya. Oke. Topiknya adalah prakarya kewirausahaan. Oke, soalnya ini. Oke, sebelum Bapak klik jelaskan, kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari soal ini? Boleh, boleh jawab di buku, boleh di apa? Soft copy. Nanti Bapak klik tugaskan dulu, baru nanti kalian bisa lihat. Ini cuma tampilan sementara sebelum Bapak posting. Kira-kira dari apa yang Bapak tugaskan itu ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Udah Bapak posting deh. Ya biar kalian bisa melihat. Oke, sudah Bapak posting. Gampang ya? Cuma 2 soal ya. Yang pertama adalah total biaya sama dengan 50 juta, total produksi sama dengan 100 unit. Margin keuntungan yang diinginkan adalah 10% per barang. Yang ditanya pertama adalah HPP-nya berapa. Kemudian harga jual produknya berapa. Gampang. Ya. Berikutnya biaya produksinya adalah 6.500. Ya, ini sama ya. Biaya produksi adalah dihitung per unit. Bentar kalau tambahin sedikit. Ya, ini per unit. Ya. Ya, biaya produksi 6.500 itu per unit. Total produksinya adalah 1.000 unit. Ditanya adalah total biaya produksinya berapa, HPP produknya berapa. Halo, ada yang ditanyakan atau enggak? Silakan. HPP produk tadi teorinya sudah dibaca, adalah hasil dari pembagian total biaya dibagi dengan total barang yang diproduksi. Ya kan? Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak kira-kira tidak ada yang ditanyakan, boleh kita akhiri sesi pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Eh, Kira-kira ada lagi nggak? Oke, sudah cukup jelas. Berarti Bapak minta sebentar. Azlina, Bapak minta Azlina buat kesimpulan belajar kita hari ini apa? Hanzalina. Kira-kira
Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini? Tentang perhitungan biaya usaha kerajinan. Ya. Terus apa lagi? Udah. Oke, terima kasih Anzalina. Ya, jadi kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana mempelajari tentang biaya ya, biaya usaha kerajinan. Benar tadi Angelina bilang, khususnya di sini adalah tentang harga pokok produksi gitu ya. Kemudian tentang bagaimana menentukan harga ya, kemudian bagaimana kita bisa menentukan usaha ini laba atau rugi. Seperti itu ya. Ya kan tadi di perhitungan contoh awal udah dikasih kan? Bagaimana usaha itu laba atau rugi kan jika hasil apa namanya hasil tadi di contoh soal jika HPP-nya itu lebih kecil maka perusahaan tersebut bisa jadi rugi menjual di bawah harga HPP gitu ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan pada siang pagi menjelang siang pada hari ini. Terima kasih semuanya. Pertemuan minggu depan kita membahas tentang apa namanya laporan ya tentang laporan kegiatan usaha ya. Oke, terima kasih Bapak serahkan kembali ke ketua kelas untuk menutup sesi pembelajaran pada siang hari ini sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tetap semangat ya walaupun kita hanya belajar di rumah saja. Terima kasih. Dadah semuanya. Ya, sama-sama.